Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang fungsi transenden ya. Cuman sedikit pengenalan saja, tidak dibahas secara menyeluruh. Di bab 6 itu fungsi transenden pertama 6.1 yaitu fungsi logaritma natural. Nah, ini kalau kita masih ingat belajar tentang fungsi logaritma, sebagai contoh misalkan y sama dengan 2 log x. Di sini fungsinya fungsi logaritma dengan basisnya adalah 2. Sesuai dengan definisi logaritma, kalau misalkan ini kita ubah ke bentuk pangkat, maka x sama dengan 2 pangkat y. Ya, ini definisi logaritma. 2 log x sama dengan y itu artinya x sama dengan 2 pangkat y. Nah, kalau ini basisnya adalah 2, sekarang kita ganti basisnya dengan suatu bilangan ya. Ini adalah bilangan irasional, bilangan Euler. Yang kalau kita pernah kenal, kita banyak mengenal bilangan irasional seperti pi ya. Ini termasuk bilangan irasional yang nilai pendekatannya 3,14 gitu ya. Kemudian ada juga bilangan ini basis dari logaritma natural ya, kira-kira nilainya 2,7 ya. Terus nah, kalau basisnya kita ganti dengan jadi log x, kita bisa menulisnya sebagai ln x. Jadi ln ini dibaca logaritma natural, sebenarnya adalah logaritma dengan basis Jadi sifat-sifatnya mirip dengan logaritma yang sudah pernah kita pelajari. Seperti itu. Jadi kalau kita ubah bentuk ini ke bentuk pangkat ya sama saja. X sama dengan berpangkat y. Nanti ini akan menjadi fungsi inversenya ya, fungsi eksponensial. Nah, kita lihat terlebih dahulu definisi fungsi logaritma natural. Di sini didefinisikan ln x itu sama dengan integral 1 sampai x seperti dt dengan x-nya lebih besar dari 0. Jadi ini definisi ln x, di mana kalau kita ingin mencari turunannya, dx dalam kurung integral 1 sampai x seperti dt. Jadi ini tadi adalah ln x ya, logaritma natural x. Turunan dari ln x itu adalah seper x. Nah, didefinisikan seperti itu. Nanti kita akan menyelesaikan beberapa hal terkait logaritma natural, mencari turunan maupun integralnya. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi dalam fungsi u dalam x ya. U ini adalah fungsi dalam x. Jadi karena turunan dari ln x adalah super x, maka ln u bisa juga kita tentukan dengan menggunakan aturan rantai. Jadi turunannya adalah super u dxu. Dxu ini adalah sama aja dengan u aksen. Jadi turunannya seperti biasa, kita misalkan u-nya. Jadi turunannya super u, kemudian kita kali dengan u aksen. Sebagai contoh, menentukan turunan dari ln 2x, maka turunannya adalah 1/2x, ini sebagai u-nya 2x, lalu dikali dengan u aksen. Jadi 2x ini sebagai u, jadi super u dikali u aksen. U aksen adalah turunan dari 2x yaitu 2. Sehingga kalau kita bagi 2-nya ya hasilnya masih super x ya. Jadi di sini turunan dari diferensial dari ln 2x adalah super x. Kemudian kita coba lihat contoh 1. Tentukan dx ln akar x. Nah, jadi kita boleh tulis dulu, misalkan u adalah akar x, atau ditulis juga x pangkat setengah. Maka u aksen itu kita gunakan aturan turunan seperti biasa, setengah x pangkat min setengah. Ingat ya, cara mencari turunan, pangkatnya berkurang 1 dan pangkatnya ini dijadikan pengali. Setengah x pangkat min setengah. Kalau ini kita ubah lagi ke bentuk
akarnya pangkat negatif kita pindah ke bawah jadi pangkat positif, jadi X pangkat setengah atau ditulis juga akar X. Jadi untuk akar X turunannya adalah 1/2 akar X, sehingga turunan dari ln akar X itu 1/2 akar X ya, 1/u ini sebagai U nya, 1/u dikali U aksen. U aksennya adalah 1/2 akar X, sehingga diperoleh bentuk sederhananya 1 kali 1-nya 1 akar X dikali 2 akar X adalah 2X. Jadi sudah kita peroleh diferensial dari ln akar X. Selanjutnya contoh kedua, tentukan dx ln dalam kurung x kuadrat min x min 2. Nah, jadi di sini sebagai u-nya udah jelas ini sebagai u. Jadi turunannya 1/u ya, kita tulis saja langsung 1/x kuadrat min x min 2 dikali u aksen. Nah, karena ini adalah polinomial ya, mudah turunannya. U aksennya adalah 2x min 1, sehingga kita tulis menjadi hasilnya 2x min 1 dibagi x kuadrat min x min 2. Kemudian tunjukkan bahwa dx ln mutlak x sama dengan 1/x untuk x tidak sama dengan 0 ya, nggak boleh 0 karena kalau 0 1/0 tidak bernilai. Nah, untuk membuktikan ini buktinya, kita ingat kembali definisi mutlak x. Mutlak x itu sama dengan x jika x-nya positif, bernilai negatif dari x jika x-nya kecil 0 ya. Masih ingat itu definisi nilai mutlak. Kalau x-nya udah positif, jadi nilai mutlak dari 3, ya udah nilainya langsung 3. Tapi kalau nilai mutlak negatif 3, nah si x-nya di sini negatif 3 itu bernilai negatif, maka kita kasih negatif di depannya. Jadi negatif dari negatif 3, jadi hasilnya tetap 3. Jadi nilai mutlak itu nilainya selalu positif ya. Nah, jadi kalau kita tulis definisi dari nilai mutlak x, ditulis x jika x-nya positif. Nah, untuk x yang besar 0 ini berarti dx ln akar x, nilai mutlak maksudnya ya. Dx ln akar mutlak x-nya kita ganti aja langsung dengan x karena kita sudah menulis di sini untuk x yang positif. Jadi dx ln x sama dengan 1/x ya, seperti yang sudah kita tahu definisi sebelumnya. Kemudian bernilai min x untuk x kecil 0. Jadi kita coba cari turunannya. Dx dari ln mutlak x ya, mutlak x-nya kita ganti dengan negatif x karena x-nya kecil 0. Maka sesuai dengan sebelumnya, ini dimisalkan sebagai u, berarti 1/min x ya, 1/u dikali turunannya yaitu min 1. Turunan dari min x adalah min 1, sehingga kalau dikali tetap hasilnya 1/x. Jadi terbukti bahwa turunan dari ln mutlak x itu 1/x untuk x yang tidak 0. Jadi berlaku untuk semua x besar 0 maupun kecil 0, turunannya adalah 1/x. Oke, kemudian karena dx ln mutlak x adalah 1/x untuk x yang tidak 0, maka kita bisa menentukan integral ya. Dalam hal ini sesuai dengan definisi turunan dan integral itu saling berkebalikan. Jika turunan dari ln mutlak x adalah 1/x, berarti integral 1/x adalah ln mutlak x. Jadi integral 1/x dx itu adalah ln mutlak x ditambah c. Nah, ini kita coba menyelesaikan. Jadi soalnya seperti ini. Tentukan integral dari 5 dibagi 2x plus 7 dx.
Nah, untuk bisa melakukan integral ini kita akan menggunakan substitusi ya. Kita perhatikan di sini. Misalkan kita menganggap yang di bawah ini 2x plus 7 sebagai u. Jadi misalkan dulu nih, u sama dengan 2x plus 7. Masih ingat ya, du atau turunan dari u adalah 2. Lebih tepatnya 2dx ya, karena ini tadinya du per dx. Jadi turunan dari 2x plus 7 itu adalah 2. Jadi du sama dengan 2dx. Nah, kita lihat ke soal ini. Karena di sini kita ingin memunculkan 2dx, jadi ini kita kali 2 ya, 2dx, maka jangan lupa kita kali setengah, karena 2 dibagi 2 jadi 1. Nah, jadi kita akan menggunakan substitusi di sini. Kita keluarkan saja 5/2 ini ya, 5 kali 1/2, jadi 5/2 nya di sini kita tulis 5/2. Kemudian ini adalah u, jadi 1/u. Kemudian 2dx nya kita ganti menjadi du. Jadi kita memperoleh integral ya, 5/2 integral 1/u du. Nah, 1/u du ini ya sama seperti 1/x dx. Hasil integralnya adalah ini, hasil integralnya 5/2 ln u ya, nilai mutlak u plus c. Jadi kalau kita ganti u nya, kembalikan ke 2x plus 7, jadi hasil akhirnya adalah 5/2 ln mutlak 2x plus 7 plus c. Nah, seperti itu. Kita teruskan. Berikutnya tentukan integral min 1 sampai 3 x per 10 min x kuadrat dx. Di sini kita ingin memisah ya. Kita tidak bisa melakukan integral biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kenapa? Ya, tekniknya hampir sama, ada pemisalan, cuman nanti akan muncul logaritma natural karena yang berpangkat 2-nya ada di bawah gitu ya. Nah, kita misalkan ini sebagai u, jadi u sama dengan 10 min x kuadrat, sehingga du turunannya ini min 2x ya, min 2x dx. Nah, kita ingin memunculkan min 2x, maka tadinya cuman ini ya, yang ada baru x, jadi kita kali min 2, ini min 2. Jangan lupa di depannya harus ada 1 per min 2, karena min 2 bagi min 2 jadi 1. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kita ganti ya, disubstitusi ke u. Jadi ini min setengah, min 2x dx nya akan menjadi du, kemudian 10 min x kuadratnya kita ganti u, jadi min setengah integral 1/u du, sehingga hasil integral ini menjadi min setengah ln u plus c. Nah, jadi ini kita coba integral biasa dulu tanpa batas, jadi diperoleh ternyata min setengah ln u plus c. Sehingga kalau kita kembalikan ke soal yang awal yang pakai batas min 1 sampai 3, kita lakukan proses integral, yaitu min setengah ln u tadi ya, 10 min x kuadrat pakai mutlak. Ini u nya udah kita ganti kembali, plus c nya mau ditulis atau enggak sama aja ya. Ini tadi karena integral biasa jadi tambah c, walaupun kita tulis plus c nanti kita akan mengurangi juga, jadi c nya akan hilang ya, seperti di integral sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi kita boleh mengambil yang bentuk pertamanya aja, tidak masukkan c. Kemudian batasnya min 1 sampai 3, kita substitusi. Kalau kita ganti x nya 3, tentu saja ini akan menjadi 10 dikurangi 3 kuadrat 9, jadi 10 kurang 9 1, diperoleh min setengah ln 1 ya, min setengah ln 1. Kemudian dikurang, kita akan mengurangi dengan min setengah lagi, sehingga dikurang min setengah ini menjadi positif setengah, langsung kita tulis saja positif setengah.
ln kalau disubstitusi min 1 ini akan menjadi 10 dikurangi min 1 kuadrat adalah 1, jadi 10 kurang 1 9. Jadi kita peroleh min setengah ln 1 ditambah setengah ln 9. Nah, kita ingat bahwa dalam logaritma ya, apapun basisnya a log 1 itu selalu bernilai 0 ya. Karena alasannya apa? Basisnya a berpangkat 0 itu pasti selalu 1. Jadi mau kita ganti a nya dengan e, bilangan Euler e, maka akan menjadi ln 1 juga nilainya 0. Jadi karena ini bernilai 0, maka yang tersisa hanyalah setengah ln 9. Seperti itu. Oke. Kalaupun ini kita lebih sederhanakan harusnya bisa ya. Setengah ln 9 sesuai dengan sifat logaritma. Kalau ini mau disederhanakan, pangkatnya bisa dibawa ke atas, ini sama dengan ln 9 pangkat setengah ya. 9 pangkat setengah artinya akar 9, berarti sama aja dengan ln 3 ya kalau mau ditulis lebih sederhana. Jadi setengah kali ln 9 sama dengan ln 9 pangkat setengah sesuai dengan sifat logaritma. 9 pangkat setengah adalah 3. Jadi ini boleh juga ditulis ln 3. Oke, kita coba selanjutnya menentukan integral x kuadrat min x dibagi x plus 1 dx. Nah, kalau kita berpikir ini bisa menggunakan substitusi, tetapi yang mana gitu ya, integral turun yang mana yang mau dimisalkan. Kalau yang atas dimisalkan sebagai turunannya 2x min 1, nggak ada hubungannya dengan yang bawah juga ya. Nah, jadi ini kita lakukan pembagian panjang terlebih dahulu. Ya, di sini sudah ditulis, tapi saya akan coba ulangi prosesnya. Bagaimana membagi panjang ini sudah dipelajari dalam materi sekolah polinomial ya, atau suku banyak. Jadi kalau kita melakukan pembagian, kita bagi karena yang atas pangkatnya lebih besar ya. Jadi kita akan membagi x kuadrat min x dibagi dengan x plus 1. Maka ketika melakukan proses bagi ini, yang perlu kita perhatikan hanyalah suku awalnya aja, x kuadrat kita bagi dengan x. Jadi x kuadrat dibagi x hasilnya adalah x. Kemudian sama seperti dalam proses pembagian, kita melakukan perkalian ya. X dikali x adalah, ya di sini hasil kaliannya x kuadrat. Kemudian x dikali 1 positif x. Ini kita kurang ya, sehingga x kuadrat kurang x kuadrat habis min x dikurangi x min 2x, jadi sisa ini min 2x. Kita bagi kembali min 2x dengan x, kita bagi hasilnya min 2, sehingga min 2 kita kalikan ke x, min 2x, min 2 dikali 1 min 2, dan ini kalau kita kurang kembali akan bersisa 2 ya, min 2x min 2 dikurang min 2x habis, dikurangi lagi min 2 jadi positif 2. Nah, berarti kita bisa menulis x kuadrat min x dibagi x plus 1 itu hasil baginya yang di atas ya, x min 2 ditambah sisa baginya yaitu 2. Jadi 2 di sini sama dengan 2 dibagi x plus 1. Jadi sama kayak kita membagi bilangan biasa ya. Kalau kita membagi contohnya 14 dibagi 3, tentu saja hasil pembagiannya ini adalah 4. 4 dikali 3 12 dan bersisa 2. Jadi kita tulis 2 nya 2/3 gitu ya. Jadi sama. Nah, karena sudah kita pecah, ini integralnya juga bisa kita teruskan. Jadi yang ini tadi berubah menjadi x min 2 ditambah 2 per x plus 1. Dan sifat integral kita bisa pisahkan terhadap tambah ini. Jadi integral dari
X min 2 dx ditambah dengan integral 2 per X plus 1 ya. Kita bisa juga keluarkan si konstanta 2-nya di sini. Jadi kita integralkan X, integralnya setengah X kuadrat, kemudian min 2-nya min 2X, plus, boleh kita tulis plus C1 di sini. Kemudian ini sebagai U-nya adalah X plus 1, karena turunan dari X plus 1 juga 1, jadi bisa langsung saja. Integral dari yang bentuk ini adalah 2 ln nilai mutlak X plus 1. Di sini kita tambah C2 ya. Sehingga kalau digabung menjadi setengah X kuadrat min 2X plus 2 ln mutlak X plus 1 tambah C. Nah, seperti itu. Itu adalah hasil integralnya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari balikan dari fungsi tadi, sudah disampaikan di awal juga, Y sama dengan ln X, itu artinya kan Y sama dengan E log X, sehingga kalau diubah ke bentuk pangkat, kita menulisnya X sama dengan E berpangkat Y. Lalu ada juga yang menulis, ya kalau di buku tulisnya EXP ya, eksponensial Y. Jadi di sini tuh dalam materi fungsi transenden juga dibahas tentang inverse fungsi. Jadi fungsi logaritma natural, kita tulis Y sama dengan ln X tuh kalau digambar seperti ini kira-kira ya. Dia itu akan memotong sumbu X di titik 1,0, tidak menyinggung sumbu Y. Jadi sumbu Y sebagai garis yang tidak disinggungnya ya. Nah, Y sama dengan ln X ini punya inverse fungsinya, yaitu Y sama dengan E berpangkat X atau eksponensial X. Nah, kedua fungsi ini kalau digambar dia akan bercermin terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk E berpangkat X ini dia akan memotong sumbu Y di titik 0,1. Nah, untuk bagian 6.2 tidak dibahas secara detail ya tentang fungsi eksponensial, tetapi kita bisa cek nilai ln E ya. ln E berarti sama dengan E log E. Tentu saja sesuai dengan sifat logaritma ini nilainya 1. Jadi ln E nilainya 1. Nah, ini nilai E yang pendekatan nilai E ya. Tidak ditulis semuanya bagian belakang ya. Panjang sekali sama seperti bilangan pi. Jadi nilainya sekitar 2,7182818 dan seterusnya. Nah, kita di materi fungsi transenden ini juga akan bermain dengan bilangan E ya, eksponensial atau bilangan Euler. Nah, seperti bagaimana menentukan turunannya. Di sini turunan dari E berpangkat X adalah dirinya sendiri, yaitu E berpangkat X. Ini bisa dibuktikan ya. Untuk pembuktiannya, alurnya dari sini. Kita misalkan Y sama dengan E berpangkat X. Kita ubah bentuknya ke bentuk logaritma. Jadi X akan sama dengan, ingat ya, di sini ya hasil perpangkatannya adalah X, jadi X sama dengan ln Y. Atau dari definisi logaritma yang mengubah pangkat ya, ini harusnya X sama dengan E log Y ya. Ini definisi pangkat dan logaritma, bisa dibolak-balik E log Y. Nah, E log Y itu kita tulis juga sama dengan ln Y, sehingga X sama dengan ln Y. Kemudian kita lakukan diferensial di sini. Fungsi X sama dengan ln Y ini kita cari dx-nya, jadi kita turunkan terhadap X, sehingga turunan dari X sendiri adalah 1. Kemudian ln Y turunannya adalah seperti sebelumnya ln U ya, jadi 1 per Y dikali Y aksen. Nah, seperti itu. Sehingga ini kalau kita ubah, kita peroleh Y aksen sama dengan Y dikali 1 ya.
Y aksen sama dengan Y kali 1 Y. Jadi Y aksen kita sama dengan Y, dimana Y tadi adalah E berpangkat X. Jadi kesimpulannya Y aksen sama dengan Y. Jadi diperoleh turunan dari E berpangkat X terhadap X adalah E berpangkat X lagi. Jadi turunannya dirinya sendiri. Kemudian sama seperti yang turunan dari logaritma natural sebelumnya, untuk eksponensial juga berlaku. Misalkan E berpangkat U, maka turunannya E berpangkat U sendiri diturunkan E pangkat U, jangan lupa dikali U aksen ya, karena kita gunakan aturan rantai dalam turunan. Sebagai contoh, misalkan dx dari E berpangkat akar X. Jadi di sini akar X ini sebagai U-nya, maka turunannya sama dengan E berpangkat U atau E berpangkat akar X dikali U aksen. Tadi kita sudah mencari akar X, turunannya adalah 1/2 akar X. Jadi hasil turunannya ya sampai di sini aja. Kemudian di sini juga misalkan dx dari E berpangkat X kuadrat ln X. Nah, ini U-nya sekarang adalah X kuadrat ln X, sehingga turunannya sama dengan E berpangkat U dikali turunan dari U. Nah, U-nya kita lihat di sini X kuadrat dikali ln X, ini adalah bentuk perkalian fungsi ya. X kuadrat dengan ln X dikali. Masih ingat kalau mencari turunan dalam bentuk perkalian, kalau misalnya U kali V ya, turunannya apa? Kalau diturunkan terhadap X gitu, U aksen ya. Ya, kita mesti ingat lagi perkalian aturan turunan ya pada fungsi yang berbentuk perkalian seperti ini. U aksen V ditambah U V aksen ya. Jadi turunan gantian. Turunan dari X kuadrat adalah 2X kali ln X ya, U aksen V ditambah turunan yang pertamanya tetap tidak turun, X kuadrat ln X turunannya 1/X. Jadi ini ingat kembali aturan perkalian turunan. Jadi diperoleh yang dalam kurung ini disederhanakan 2X ln X, sementara X kuadrat dibagi X jadinya X. Nah, kebetulan di buku ini difaktorkan X-nya, ini ada 2X, ini ada X, jadi X-nya kita keluarkan saja. Jadi ditulis X E berpangkat X kuadrat ln X. Nah, karena ini X-nya sudah diambil, X yang di sini bersisa 1 ya. Jadi hasil faktornya ini 1. Kemudian ini harusnya 2 ln X, ini harusnya 2 ln X. Ya, ini harusnya adalah 2 ln X, tapi dalam aturan logaritma 2 di sini bisa menjadi pangkat ya. Jadi 1 ditambah ln X kuadrat itu bentuk sederhananya. Nah, karena turunan dari E berpangkat X itu sama dengan E pangkat X, jadi integralnya juga mirip ya. Jika kita balikin, integralnya sama. Jadi integral dari E berpangkat X berarti E pangkat X juga, cuman ini ditambah C. Sebagai contoh, integral E berpangkat U du. Nah, ini karena sama-sama du, ya udah E pangkat U plus C sama aja. Nah, kita bisa ambil sebuah contoh ini. Tadinya ini enggak ada ya min 4-nya. Nanti kita akan lakukan substitusi. Jadi pertanyaannya, tentukan integral E berpangkat min 4x dx. Di sini kita misalkan min 4x-nya sebagai U. Jadi misal U sama dengan min 4x, sehingga du atau turunan dari U adalah min 4 dx. Nah, berarti kita butuh min 4 dx. Maka kita munculkan di sini, kita kali min 4 dx. Jangan lupa ada 1/min 4-nya. Oleh karena itu, kalau kita gunakan substitusi, ini 1 dibagi min 4 sama aja dengan min 1/4. Integral ini E berpangkat U ya.
E berpangkat U, kemudian min 4 dx nya menjadi du. Kita tadi sudah mempelajari integral E pangkat U ya E pangkat U lagi, jadi min 1/4 E berpangkat min 4x, ini U nya ya, kita kembalikan tambah C. Jadi untuk turunan dan integralnya yang eksponensial sama gitu. Ya, mungkin masih banyak lagi hal yang harus dibahas sebenarnya, tapi ini pengenalan awal. Jadi fungsi transenden ini membahas hal-hal tersebut ya, fungsi logaritma natural dan eksponensial.